Haleluya, 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 haleluya. Shalom. Hari ini kita akan masuk dalam peribadatan dan dengan tema adalah strategi iblis. Strategi atau siasat atau muslihat atau akal. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-27 dikatakan, "Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis." Bapak Ibu masih ingat waktu Yesus dicobai di padang gurun? Bagaimana Yesus yang penuh dengan Roh Kudus itu masih dicobai? Yesus pun sudah pakai ayat firman Tuhan. Si iblis tetap mencoba menggoda Yesus. Bahkan ketika si iblis sudah kalah, dia tidak tinggal diam, namun dia menunggu waktu yang tepat. Injil Lukas 4 ayat 13 berkata, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi suatu keharusan bagi umat Tuhan harus tahu si iblis itu senantiasa berjalan di sekelilingmu. Dia tidak mengenal lelah. Maka 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi jangan beri kesempatan kepada iblis, karena dia akan memanfaatkan sekecil apapun celah dan akan menyerangmu kembali. Ia akan pergi saat diusir, namun akan kembali saat yang tepat. Injil Lukas 4 ayat 13 berkata, dia senantiasa mengawasi setiap gerak-gerikmu untuk mencari celah untuk menyerangmu kembali. Ya seperti tadi, dia mengakhiri pencobaan itu tapi dia mundur daripada Yesus dan menunggu waktu yang baik. Dia akan memasuki diri orang yang lengah. Jadi jangan berikan kesempatan kepada iblis. Dia akan kembali tidak sendirian, namun bersama teman-temannya. Dia akan selalu menghimpun kekuatan untuk mengalahkan lawannya. Lukas pasal 11 ayat 24 sampai 26 berkata, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti begini, ada orang yang sakit, kemudian didoakan dan sembuh. Namun tak lama kemudian sakitnya kembali bisa kambuh. Bisa jadi inilah akibatnya karena si sakit ini membiarkan dirinya kosong setelah didoakan. Sehingga roh jahat yang ada dalam dirinya sebelumnya kembali ke dalam dirinya. Jadi jangan beri kesempatan kepada iblis, karena dia akan memanfaatkan sedikit celah saja untuk menyerangmu kembali. Dia bapa segala pendusta. Di dalam Yohanes 8:44, hati-hati, dia senantiasa bisa datang dengan penampilan domba, walau sebenarnya di dalamnya adalah serigala yang buas. Dia akan datang membawa pertolongan di saat Anda membutuhkan, di saat yang tepat, dengan cara membungkus rapi tindakannya. Sehingga banyak orang yang akhirnya tertipu dan menganggap apa yang diberikannya itu adalah bagian dari pemberian Tuhan. Misalnya pergi ke kuburan opungnya, kakeknya, bahwa cucunya si Oneng akan kuliah. Banyak orang melakukan hal seperti ini. Bisnis tipu dikit-dikit. Oh itu tidak apa-apa, itu lumrah. Ya misalnya timbangannya kurang 1 ons. Harga barang yang misalnya 10.000
Ditawar orang 9.000 dan berkata belum dapat modal. Padahal beli pulpen itu hanya 8.000. Beli barang itu hanya 8.000. Ya orang berpikir, wah iya biasa. Orang lain juga melakukan hal yang sama. Dan ingat, Anda telah mengambil berkat anak cucu Anda. Iblis kalau menolong tidak akan pernah gratis. Pernahkah Anda melihat atau mendengar seorang pintar atau dukun menyuruh pasiennya berdoa sesuai iman dan keyakinannya? Bahkan ada orang Kristen yang disuruh berdoa dalam nama Yesus saat mau diberikan bantuan oleh si dukun. Seakan-akan tindakannya itu tidak bertentangan dengan Alkitab atau firman Tuhan, sehingga si pasien terbuai dan menanamkan benih dosa dalam dirinya. Dalam Matius pasal 7 ayat 15 berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi jangan beri kesempatan kepada iblis, karena dia akan memanfaatkan sedikit celah sekecil apapun untuk menyerangmu kembali. Pepatah Indonesia berkata waktu itu adalah uang. Setiap kesempatan adalah berharga bagi kita. Demikian juga bagi iblis. Sedikit waktu yang berharga yang kita abaikan akan dimanfaatkan oleh iblis untuk menghancurkanmu. Jika manusia ini ibarat bola, maka si iblis adalah pemain bolanya. Dan dia berada di sekeliling diri manusia untuk berjaga mencari setiap kesempatan sekecil apapun. Di setiap apapun, bahkan di saat-saat yang tidak diterduga pun, iblis memanfaatkannya untuk menyerang. Itulah sebabnya di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 tadi berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Misalnya saat seorang ibu yang lagi memberi nasihat pada anaknya pun bisa dimanfaatkan si iblis untuk beraksi, sehingga nasihat itu pun akhirnya diselingi dengan amarah atau kata-kata kotor, kata-kata kurang baik yang menyakitkan. Bahkan di gereja pun, yang banyak orang menganggap sebagai tempat yang steril terbebas dari iblis, gereja pun bisa dijadikan iblis untuk beraksi. Si pendeta akhirnya berkhotbah sambil sesekali menyombongkan diri. Si jemaat yang mendengarkan khotbah bosan mendengarnya, dan baginya kurang menarik, dan menjadikannya menjadi waktu ngerumpi dengan teman sebelahnya. Yang ngerumpinya mungkin tidak bisa secara langsung. Dia membuka handphonenya, dia ngechat temannya bahwa berkata khotbah ini gak enak. Bahkan ketika si pendeta berkhotbah bisa ngomongin orang. Ngerumpi dengan teman satu gereja saat dengar khotbah lewat media sosial. Sementara ibadah, siapa yang bisa saya tipu ya? Siapa yang bisa saya pinjamin duit? Sementara ke gereja, dia berpikir siapa yang bisa saya selingkuhi? Seperti ada seorang jemaat saya kenal, bahwa dulu sebelum dia bertobat ternyata dia ke gereja untuk mencari siapa wanita yang bisa diselingkuhinya. Bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda berjaga-jaga dan menutup setiap celah di hidup Anda agar tidak dimanfaatkan oleh si iblis? Nah, hari ini Bapak Saudara kekasih Tuhan, bagaimana kita menang atas strategi iblis? Yang pertama, Saudara, kita perlu mengingat setiap kali mungkin kita lewat jalan atau taman, di situ ada tulisan, jangan menginjak atau awas berbahaya. Jangan menginjak rumput ini. Jadi yang artinya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang harus kita berikan di dalam hidup kita, di hati kita, pasang tanda bahaya dan berkata, hai iblis, aku tolak engkau dalam nama Yesus. Setiap kali ada godaan untuk kita melakukan dosa, setiap kali iblis melakukan celahnya, mari kita berkata, hai iblis, aku tolak engkau dalam nama Yesus. Karena apa? Karena iblis bertekuk lutut dan kuasa nama Yesus berkuasa untuk mengusirnya. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 dan 10 katakan,
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Kita tidak memberi sedikit pun peluang kepada iblis untuk mempengaruhi kita guna berbuat dosa. Setiap kali iblis menawarkan atau mempengaruhi kita untuk berbuat dosa, menakut-nakuti kita, maka kita harus ingat pada pengumuman yang telah kita tempelkan dalam melekat di hati kita, yaitu, "Hai iblis, aku tolak engkau dalam nama Yesus." Yang kedua, kuasa Allah lebih besar dari kuasa iblis. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, "Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini." Oleh sebab itu kita dapat mengusir iblis yang hendak mempengaruhi kita untuk berbuat dosa. Karena roh Allah lebih besar daripada kuasa si iblis. Dia akan lari padamu kalau engkau mengusirnya. Itulah sebabnya dalam firman Tuhan yang lain berkata bahwa tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Yesus, dan nomor 3, Yesus telah memberi kuasa kepada kita untuk menaklukkan iblis. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-14 berkata, "Firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat." Jadi miliki firman Tuhan. Biarkan perkataan Kristus ada di dalam hati dan pikiranmu, dan setiap kali kau mau melakukan kejahatan, mau melakukan dosa oleh karena dipengaruhi kuasa kegelapan, engkau dapat memperkatakan firman Allah, dan firman Allah itu menjadi senjata dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.